Navigasi bab 521-530. Bab 521 bagaimana mungkin ada harimau betina yang lembut dan lucu. Setelah Luo Jingyuan pergi, Ye Feng menatap Lu Xiaoya dengan canggung. Kakak Luo suka bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Lu Xiaoya menggelengkan kepalanya. Tidak, menurutku dia cukup menarik. Melihat dia tidak menganggapnya serius, Ye Feng merasa lega. Kamu mau mandi dan ganti baju dulu. Kita makan nanti saja. Ya baiklah. Tanda seru. Lu Xiaoya membawa barang bawaannya ke kamar tidur, lalu mencari pakaian yang ingin diganti, dan langsung pergi ke kamar mandi. Ye Feng sedang duduk di sofa di ruang tamu, bersiap untuk bermain dengan ponselnya sebentar. Namun, saat dia melirik ke arah kamar mandi, matanya langsung terpaku. Kamar mandinya terbuat dari kaca temperet. Di bawah betis dan di atas leher, seluruhnya terbuat dari kaca transparan. Bagian tengahnya bermosaik. Meski tidak terlalu jelas, hal itu sedikit meningkatkan daya tariknya. Ye Feng benar-benar tercengang. Siapa yang mendesain kamar mandi ini? Bukankah ini terlalu mesum? Namun, dia salah paham terhadap sang desainer. Lagi pula, sebagian besar orang yang bisa tinggal di ruangan yang sama adalah pasangan. Tidak hanya tidak ada masalah dengan desain ini, tetapi juga menambah banyak kesenangan. Setiap gerakan Lu Xiaoya dapat dilihat melalui pola kaca mosaik. Meskipun Ye Feng tahu bahwa tidak tahu malu untuk menonton seperti ini, dan dia juga ingin mengalihkan pandangannya, akan tetapi matanya tidak mendengarkannya. Baru ketika Lu Xiaoya keluar dari kamar mandi dia mulai bermain dengan telepon genggamnya. Kamu mau mandi? Lu Xiaoya menggosok rambutnya dengan handuk dan menatapnya. Aku tidak akan mandi. Ye Feng buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah duduk di mobil begitu lama, kotor sekali. Cepat cuci muka, Lu Xiaoya terus mendesaknya. Tidak perlu. Aku akan ganti baju saja. Ye Feng berdiri dengan perasaan bersalah dan bergegas ke kamar tidur. Lu Xiaoya menatapnya dengan bingung. Apa yang dilakukan orang ini? Pada saat itu, dia secara tidak sengaja melihat ke arah kamar mandi dan mulutnya ternganga. Bagaimana dia bisa melihat bagian dalam kamar mandi dari luar? Ketika dia masuk tadi, dia telah berulang kali menegaskan dengan jelas bahwa dia tidak bisa melihat bagian luar dari dalam. Bukankah itu berarti? Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Feng bereaksi seperti itu. Ternyata cara dia mandi tadi langsung disiarkan secara langsung. Setelah memikirkan hal ini, dia berharap dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa mendatang? Saat Ye Feng keluar dari kamar tidur, dia melihat Lu Xiaoya sedang menatapnya dengan dingin. Kamu sudah selesai berkemas. Kakak Luo masih menunggu kita. Ayo berangkat. Dia terbatuk dengan perasaan bersalah dan hendak keluar. Kau tidak mau menjelaskannya, tanya Lu Xiaoya dengan marah. Jelaskan apa? Ye Feng pura-pura tidak mengerti. Lalu apa yang terjadi dengan kamar mandinya? Kenapa kamu bisa melihat ke dalam dari luar? Lu Xiaoya memelototinya dengan marah. Kamu tanya aku, mana aku tahu? Seharusnya kamu tanya desainernya. Ye Feng tidak punya pilihan selain bertindak tanpa malu-malu. Kamu, apa yang baru saja kamu lihat? Katakan yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, aku tidak melihat apapun. Omong kosong. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Bagian depan dan belakangmu terlihat mirip. Bajingan. Lu Xiaoya segera mengamuk dan menyerbu untuk melawannya sampai mati. Bajingan ini mendapat tawaran dan berpura-pura baik. Dia benar-benar berani mengejeknya dengan kata-katanya. Apa maksudnya dengan bagian depan dan belakang sama? Apakah sekecil itu? Ye Feng mengelak sambil membujuknya dengan baik, aku benar-benar tidak sengaja melihatnya, semuanya sudah diatur oleh takdir. Jika kamu merasa dirugikan, aku bisa masuk dan mandi, dan kamu bisa menonton dari luar. Siapa yang mau melihatmu, dasar orang jahat besar? Lu Xiaoya terus mengejarnya. Ye Feng melihat situasinya tidak baik, jadi dia membuka pintu dan melarikan diri. Lu Xiaoya mengusirnya keluar ruangan. Luo Jingyuan sedang menunggu di lobi di lantai pertama ketika dia melihat Ye Feng bergegas keluar dengan panik. Kakak Ye, ada apa denganmu? Ada harimau betina yang mengejarku, kata Ye Feng sambil bersembunyi di belakangnya. Harimau betina? Kenapa ada harimau di hotel? Luo Jingyuan belum bereaksi. Pada saat ini, Lu Xiaoya keluar dari lift. Dia mengenakan gaun putih, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri. Mustahil untuk mengatakan betapa gilanya dia di ruangan itu. Luo Jingyuan berbalik dan menatap Ye Feng. Saudara Ye, apakah ini harimau betina yang kau bicarakan? Lu Xiaoya tersenyum manis dan menatap Ye Feng.
Harimau betina apa? Ye Feng menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak. Bukan apa-apa. Aku hanya bercanda dengan kakak Luo. Lu Xiaoya segera menghampiri dan memegang lengannya. Jadi, kau bercanda. Kukira kau bilang aku harimau betina. Selagi dia bicara, tangannya yang lain meraih ketiak pria itu dan mencubitnya dengan keras. Ye Feng meringis kesakitan. Luo Jingyuan menatap Lu Xiaoya dengan kagum. Nona Lu, Anda terlihat terpelajar, lembut, dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin Anda seekor harimau betina? Bagaimana mungkin ada harimau betina yang begitu lembut dan imut? Lembut dan imut. Senyum Ye Feng lebih buruk daripada menangis. Apakah kamu salah paham tentang bersikap lembut dan manis? Lu Xiaoya mengeratkan genggamannya. Apakah kakak Luo salah? Bukankah aku lembut dan manis? Di bawah paksaannya, Ye Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya, tak mau. Lucu, sangat manis. Lu Xiaoya akhirnya melepaskannya. Ia menoleh ke Luo Jingyuan dan berkata, kakak Luo, ayo makan. Aku agak lapar. Luo Jingyuan buru-buru mengangguk. Oke. Kita berangkat sekarang. Sambil berbicara, ia menatap Ye Feng dengan iri. Kak Ye, gadis yang baik sekali, kau harus menyayanginya. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia sebenarnya ingin bertanya kepadanya, kapan kamu menjadi buta? Bab 522 Standar Pria Berkualitas Tinggi. Restoran yang dipesan Luo Jingyuan disebut Restoran Jinkang, dan tingkat kemewahannya juga mengesankan. Pemilik restoran secara pribadi menyambut mereka dari luar. Tuan Luo, kamar privat kelas surga sudah disiapkan untuk Anda. Maukah saya mengantar Anda ke sana secara langsung? Luo Jingyuan mengangguk, lalu berbalik menatap Ye Feng dan Ye Feng. Kakak Ye, apakah kamu puas dengan pengaturanku? Kalau tidak puas, kita pergi ke toko lain saja. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir. Ini cuma makan. Apa perlu mengerahkan begitu banyak orang? Luo Jingyuan terkekeh. Tergantung kamu makan dengan siapa. Kalau dengan orang lain, kamu bisa cari restoran acak di jalan. Tapi untukmu, saudara Ye, tentu saja, aku ingin mentraktirmu yang terbaik. Sambil berbicara, dia buru-buru meminta Ye Feng untuk berjalan terlebih dahulu sementara dia sendiri setengah langkah di belakang. Dari detail kecil ini, orang bisa melihat betapa dia menghargai Ye Feng. Para pelanggan yang sedang makan di restoran itu menyaksikan dengan heran saat sekelompok orang ini naik ke lantai 2. Kalau tidak salah, orang yang barusan itu pasti Tuan Luo Jingyuan, kan? Benar, Tuan Luo Jingyuan dari Longjiang Real Estate. Saya melihatnya dari jauh ketika dia datang ke perusahaan kami untuk inspeksi. Siapa pemuda itu selain Tuan Luo Jingyuan? Melihat betapa hormatnya Tuan Luo kepadanya, dia mungkin punya latar belakang yang kuat, kan? Aku benar-benar tidak mengenalnya, tapi dia sangat dihargai oleh Tuan Luo Jingyuan. Dia pasti putra mahkota dari keluarga yang sangat besar. Dia sangat tampan dan kaya. Dia benar-benar standar pria berkualitas tinggi. Jangan tergila-gila. Sebagus apapun kualitasnya, itu bukan milikmu. Tidak bisakah kau lihat betapa cantiknya gadis di sampingnya? Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, tidak bisakah kamu berfantasi saja tentangnya? Petik 2. Lu Xiaoya mengikutinya ke ruang pribadi kelas surga. Dari sikap menjilat pemilik restoran terhadap Luo Jingyuan, orang dapat mengetahui betapa berpengaruhnya saudara Luo ini pada Yang Cheng. Alasan mengapa dia datang ke Yang Cheng kali ini adalah karena dia takut Ye Feng akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan Niu Sidun. Ye Feng tidak memiliki fondasi apapun di Yang Cheng. Begitu dia menghadapi bahaya, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Kakeknya punya pengaruh terhadap Yang Cheng, jadi dia mungkin bisa membantu. Tetapi sekarang setelah dia melihat hubungan antara Ye Feng dan Luo Jingyuan, dia segera tahu bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Dengan beban berat yang lepas dari benaknya, ia pun kembali ke kepribadiannya yang riang seperti biasa dan berbincang serta tertawa bersama mereka berdua. Adapun Ye Feng dan Luo Jingyuan, mereka mengobrol dan tertawa tanpa henti. Saudara Ye, kudengar kau datang ke Yang Cheng kali ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan aset Niu Sidun. Luo Jingyuan meletakkan sumpitnya dan berbalik menatap Ye Feng. Benar sekali, saya ingin menawar rumah Niu Sidun. Ye Feng tidak menyembunyikan apapun darinya. Ia langsung memberitahunya tujuannya. Apakah kamu berencana untuk menetap di Yang Cheng? Ketertarikan Luo Jingyuan terguncang. Saya belum memikirkannya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak berencana untuk menetap di Yang Cheng, kenapa kamu tiba-tiba ingin membeli rumah? Rumah Niu Sidun pasti cukup mahal, kan? Luo Jingyuan bingung.
Yang penting, saya dengar dari seorang ahli Feng Shui kalau Feng Shui rumah Niu Sidun sangat bagus, jadi saya tiba-tiba punya ide dan ingin membelinya dulu. Ye Feng tidak ingin membocorkan peta harta karun rahasia Raja Siang. Ia hanya bisa mengarang alasan. Kak Ye, kamu percaya geomansi? Kupikir kalian anak muda akan mencemooh tahayul seperti itu. Luo Jingyuan terhibur dengan penjelasannya. Benda ini hanya bisa dipercaya ada, bukan tidak ada. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati, lanjut Ye Feng acuh tak acuh. Luo Jingyuan mengangguk dan tiba-tiba menatapnya dengan serius. Namun, aku harus mengingatkanmu satu hal. Meskipun Niu Sidun sudah meninggal, pengaruhnya terhadap Yang Cheng masih sangat besar. Misalnya, Wei Changfeng pernah menerima bantuan besar dari Niu Sidun saat itu. Kau harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka. Ye Feng mengangguk. Terima kasih banyak atas pengingat dari saudara Luo. Saya pasti akan berhati-hati. Luo Jingyuan menepuk pundaknya. Tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Aku sudah membuat keributan besar untuk menyambutmu hari ini karena aku ingin memberi mereka sinyal dan memberitahu mereka tentang hubungan kita. Kalau mereka ingin mendekatimu, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Ye Feng tersentuh ketika mendengar kata-katanya. Terima kasih, saudara Luo. Luo Jingyuan memutar matanya. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Apa gunanya berterima kasih padaku? Aku akan menghukummu dengan segelas anggur. Jangan pernah mengucapkan kata, terima kasih, lagi padaku. Ye Feng segera meminta maaf dan meminum secangkir anggur sekaligus. Luo Jingyuan tersenyum lagi. Kak Ye, nanti aku akan mengajakmu berkeliling Yang Cheng. Kalian bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dulu. Lalu, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pengawal berpakaian hitam dan berkacamata hitam masuk dengan cepat. Tuan Luo, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah Luo Jingyuan menjadi muram. Sudah kubilang aku di sini untuk menyambut saudaraku. Sekalipun itu masalah besar, jangan ganggu aku. Apa kau tuli? Keluar sana. Pengawal itu buru-buru menyeka keringatnya. Tuan Luo, Butler Chen baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Nyonya Luo tidak sengaja jatuh dan telah dibawa ke rumah sakit. Ekspresi Luo Jingyuan berubah drastis. Ia buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Apa katamu? Rumah sakit mana? Bagaimana situasinya? Apakah berbahaya? Dia telah dikirim ke rumah sakit ketiga Yang Cheng. Saya dengar dari kepala pelayan Chen bahwa Nyonya telah kehilangan banyak darah dan kondisinya sangat kritis. Luo Jingyuan tidak menunggu dia menyelesaikan kalimatnya dan bergegas keluar. Sesampainya di pintu, ia tiba-tiba teringat Ye Feng dan dua orang lainnya. Ia pun segera berbalik. Kak Ye, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Kakak iparmu, dia. Karena naik turunnya emosinya, ucapannya agak tidak koheren. Kesan yang diberikannya kepada Ye Feng adalah ia selalu tertawa dan tersenyum. Ia sangat heroik. Ini pertama kalinya dia melihat kepanikan seperti itu. Dapat dilihat betapa bingungnya dia saat itu. Kak Luo, nggak usah ngomong lagi. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke rumah sakit. Setelah berkata demikian, dia meraih lengan Luo Jingyuan dan bergegas keluar. Bab 523 hemat besar atau kecil. Ye Feng sekali lagi memperlihatkan keterampilan mengemudi bagaikan dewa. Dia memacu kecepatan Bentley hingga batasnya dan melaju menembus lalu lintas yang padat. Mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di sana, tetapi dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk tiba di rumah sakit ketiga Yang Cheng. Kakak yang baik, kakak yang baik. Luo Jingyuan menepuk pundaknya dengan penuh semangat. Ia tak sempat memuji kepiawaiannya mengemudi, dan buru-buru membuka pintu mobil untuk keluar. Tanda seru tanda seru. Ye Feng dan Lu Xiaoya segera mengikutinya. Tepat saat mereka bertiga berlari menuju pintu masuk rumah sakit, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan cepat ke arah mereka. Tuan Luo, akhirnya Anda di sini, masuklah bersama saya. Luo Jingyuan bergegas masuk. Butler Chen, bagaimana kondisi Nyonya sekarang? Pria tua itu buru-buru menjawab, dia masih dalam perawatan darurat. Dokter bilang dia harus meminta tanda tangan keluarga. Saya tidak bisa melakukannya untuknya. Mereka berempat bergegas ke ruang gawat darurat di lantai 2. Luo Jingyuan segera bergegas dan mengetuk pintu. Buka pintunya, biarkan aku masuk. Tak lama kemudian, seorang dokter pria berjas putih keluar dari ruang operasi. Kamu lagi rekam apa? Tempat apa ini? Kok bisa-bisanya kamu masuk? Luo Jingyuan buru-buru meraih lengan dokter. Halo, dokter. Saya suami Fan Qi. Bagaimana keadaannya sekarang? Dokter segera mengeluarkan sebuah map.
Akhirnya Anda di sini. Kondisi pasien kurang baik. Dia seorang wanita hamil yang lebih tua dan termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. Karena dia tidak sengaja jatuh, kami harus segera melakukan operasi CSR. Cepat tanda tangani formulirnya. Luo Jingyuan buru-buru mengambil formulir persetujuan operasi dan menandatangani namanya di atasnya. Karena terlalu bingung, tangannya yang sedang menandatangani surat-surat itu terus gemetar. Dokter mengambil map itu, berbalik, dan memasuki ruang operasi. Kaki Luo Jingyuan lemas dan dia hampir terjatuh. Ye Feng bereaksi cepat dan membantunya duduk di kursi di samping. Kak Luo, jangan terlalu khawatir. Kakak ipar akan baik-baik saja. Tahun lalu, dia tiba-tiba bilang kalau dia tidak ingin keluarga Luo kami tidak punya keturunan dan ingin punya anak lagi. Waktu itu, saya bilang kalau usianya sudah sangat tua dan sangat berbahaya kalau dia hamil. Tapi, dia terus memaksa, jadi saya setuju. Siapa tahu. Pada titik ini, ia tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Aku brengsek. Aku terlalu egois. Kalau terjadi apa-apa pada Fan Qi, bagaimana aku bisa hidup? Ye Feng buru-buru meraih tangannya. Kakak Luo, jangan seperti ini. Keadaannya tidak seburuk itu. Pada saat ini, Tuan Tua Luo juga bergegas mendekat. Ah Yuan, bagaimana kabar Kiki? Luo Jingyuan buru-buru menyeka air matanya dan membantu ayahnya duduk di kursi. Ayah, tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Dia hendak menggendong cucu tertuaku, jadi kenapa dia tiba-tiba jatuh? Tuan Tua Luo jelas lebih peduli pada cucunya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya keturunan keluarga Luo. Jika terjadi sesuatu, keluarga Luo akan kehilangan keturunan. Luo Jingyuan sedang kacau dan tidak ingin menghiburnya. Ia hanya bisa mondar-mandir di koridor. Setelah beberapa saat, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka lagi. Kali ini, seorang dokter perempuan. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga pasien? Luo Jingyuan dan Tuan Tua Luo berjalan bersama. Kami keluarga. Bagaimana keadaan pasien sekarang? Dokter perempuan itu menggelengkan kepalanya. Situasinya tidak optimis. Pasien menunjukkan tanda-tanda pendarahan hebat. Kita hanya bisa menyelamatkan satu sekarang. Bisakah Anda mendiskusikan apakah akan menyelamatkan yang besar atau yang kecil? Ketika Luo Jingyuan dan Tuan Tua Luo mendengar hal itu, mereka merasa seolah-olah dunia berputar. Dokter perempuan itu agak cemas. Kondisi pasien sangat kritis sekarang. Sebaiknya Anda segera mengambil keputusan. Kalau tidak, Anda mungkin tidak bisa menyelamatkan keduanya. Luo Jingyuan menggertakkan giginya. Lindungi istriku. Tuan Tua Luo cemas. Lindungi anak itu. Luo Jingyuan menatapnya dengan marah. Ayah, apa ayah meminta Kiki mati? Tuan Tua Luo juga memelototinya. Kurasa kau ingin keluarga Luo kita tidak punya keturunan. Luo Jingyuan menahan amarahnya. Ayah, aku masih bisa punya anak lagi jika kita kehilangannya. Tapi Kiki sudah ada di keluarga kita selama lebih dari 20 tahun dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan keluarga ini. Ayah seharusnya melihatnya. Tuan Tua Luo begitu gembira hingga janggutnya bergetar. Kalian ini berapa umur? Kalau anak ini sudah tiada, bagaimana bisa punya anak lagi? Kiki anak yang baik, tentu saja aku melihatnya. Kalau peluangnya 1:10.000, tentu saja aku berharap mereka berdua bisa diselamatkan, tapi keluarga Luoku tidak mungkin tidak punya keturunan. Luo Jingyuan terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Ia segera menoleh ke dokter dan berkata, saya suami pasien. Saya yang berhak memutuskan. Tuan Tua Luo menamparnya. Aku masih ayahmu. Kalau kau tidak melindungi anak ini hari ini, aku akan langsung lompat dari gedung ini. Ayah, bisakah ayah berhenti memaksaku? Luo Jingyuan berada di ambang kehancuran. Nak, kau memaksaku. Kalau aku tidak bisa punya cucu, aku tidak akan mati dengan tenang. Mata Tuan Tua Luo juga merah, dan kegembiraannya tak terlukiskan. Tepat saat mereka berdua berdebat, seorang perawat tiba-tiba berlari keluar dari ruang gawat darurat. Dokter Jiang, ini tidak baik. Pendarahan ibu hamil itu tidak bisa dihentikan. Dokter perempuan itu menghela napas panjang. Kalian tidak perlu berjuang lagi. Saya khawatir mereka berdua tidak bisa diselamatkan. Luo Jingyuan merasa seperti tersambar petir. Ia jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Dokter, aku mohon. Kau harus menyelamatkannya. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Aku akan memberikan semua asetku. Tolong selamatkan dia. Dokter perempuan itu mengangkat bahu tak berdaya. Percuma saja kalau kau memohon padaku. Aku dokter, bukan dewa. Aku tak bisa berbuat apa-apa.
Ketika Luo Jingyuan mendengar ini, dia merasakan panas di dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Baru pada saat inilah dia menyadari apa itu keputusasaan. Sekalipun dia kaya dan berkuasa, dia tidak berdaya menghadapi hidup dan mati. Tepat saat dia pusing dan hampir pingsan. Tiba-tiba, dia mendengar suara di belakangnya. Kalau tidak, biar aku coba. Bab 524. Apakah orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah? Bagi Luo Jingyuan, suara ini seperti suara alam. Dia berbalik dengan cepat dan meraih lengan Ye Feng. Kakak Ye, apa kau punya cara untuk menyelamatkan adik iparmu? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menjaminnya, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Tuan Tua Luo akhirnya bereaksi. Benar. Kenapa aku tidak memikirkannya tadi? Bahkan nyawaku pun diselamatkan oleh Xiao Feng. Dia pasti punya cara. Luo Jingyuan tiba-tiba teringat. Tanda seru. Bukankah adik laki-laki Ye ini hanyalah seorang tabib suci? Bagaimana dia bisa lupa jika dia begitu cemas tadi? Baiklah. Kakak Ye, aku serahkan nyawa kakak iparmu padamu. Kau harus menyelamatkannya untukku. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan hendak memasuki ruang gawat darurat. Pada saat itu, dokter wanita itu tiba-tiba menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Tempat apa ini? Bagaimana kau bisa menerobos masuk? Ye Feng mengerutkan kening. Aku akan masuk untuk menyelamatkan mereka. Dokter perempuan itu mengamatinya. Apakah Anda seorang dokter? Apakah Anda punya izin praktik? Ye Feng berkata dengan marah, kamu seorang dokter, kamu punya lisensi medis, lalu kenapa kamu tidak masuk dan menyelamatkan orang? Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, tidak bisakah kamu membiarkan orang lain menyelamatkannya? Minggir. Dokter perempuan itu masih menghalangi pintu. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Kalau terjadi apa-apa, rumah sakit kami tidak bisa bertanggung jawab. Luo Jingyuan mulai cemas. Saya anggota keluarga pasien. Saya setuju untuk membiarkannya masuk demi menyelamatkan pasien. Minggir. Dokter perempuan itu menggeleng keras kepala. Dia tidak punya kualifikasi untuk praktik kedokteran. Anda tidak bisa menyetujuinya. Luo Jingyuan sangat marah. Kenapa kau begitu berdarah dingin? Kalau kau tidak bisa menyelamatkannya, kenapa kau tidak membiarkan orang lain menyelamatkannya? Apa aku harus melihat istriku mati di sini? Suaranya begitu keras sehingga menarik perhatian banyak orang di koridor. Pada saat ini, seorang pria berusia 60-an yang mengenakan jas putih berjalan cepat. Xiao Jiang, apa yang terjadi? Ketika dokter wanita itu melihat pria ini, sikapnya langsung menjadi jauh lebih hormat. Wakil Dekan Qin, pria ini bersikeras memasuki ruang operasi. Dia segera menjelaskan situasinya. Luo Jingyuan menahan amarah di hatinya. Baiklah, aku mengerti. Selama kau bisa menyelamatkan istriku, apapun bisa dinegosiasikan. Wakil Dekan Qin tampak cemas. Saya dengar dari dokter Jiang bahwa istri Anda sudah kehilangan banyak darah. Saya khawatir. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Luo Jingyuan tak tahan lagi. Ia mencengkeram kerah bajunya dan berkata, kau bercanda. Ketika orang lain masuk untuk menyelamatkan mereka, mereka tak mengizinkan mereka masuk. Ketika mereka diminta menyelamatkan mereka, mereka tak bisa. Apa kau mau aku melihat istriku mati di depan mataku? Tuan, tolong tenang. Tenang. Dasar brengsek. Kalau istrimu yang ada di dalam, kenapa kamu tidak tenang saja? Luo Jingyuan meledak. Ia menoleh ke Ye Feng dan berkata, Saudara Ye, ayo kita lihat siapa yang berani menghentikanmu. Para pengawal segera melangkah maju dan memelototi Wakil Dekan Qin dan Dr. Jiang. Mereka berdua tidak berani menghentikannya. Ye Feng tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ia langsung pergi ke ruang gawat darurat. Luo Jingyuan buru-buru mengikutinya masuk. Ketika dia melihat kejadian di ruang gawat darurat, matanya hampir keluar dari rongganya. Istrinya, Fan Qi, terbaring di meja operasi, tubuh bagian bawahnya terus berdarah. Wajahnya pucat pasi, dan tatapannya sedikit tidak fokus. Para dokter dan perawat sudah menyerah untuk merawatnya. Dua di antaranya tampak mengobrol di samping, dan dua di antaranya bahkan asyik bermain ponsel sambil menundukkan kepala. Dilihat dari apa yang terlihat, mereka mungkin menunggu istrinya mati kehabisan darah sebelum mengumumkan kematiannya. Luo Jingyuan merasa ingin membunuh seseorang. Ketika para dokter melihat mereka berdua bergegas masuk, mereka langsung maju dan memarahi mereka, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tempat apa ini? Cepat keluar. Luo Jingyuan mengambil pisau bedah dari meja operasi dan mengayunkannya ke mereka berdua. Siapapun yang maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kedua dokter itu langsung mundur ketakutan.
Pada saat ini, Dr. Jiang juga masuk. Pak, mohon tenang dulu. Jangan gegabah. Luo Jingyuan menatapnya dengan mata merah. Tenang. Kalian melihat istriku mati kehabisan darah dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa tenang? Dr. Jiang buru-buru menjelaskan, bukannya kami tidak ingin menyelamatkan istri Anda, tetapi istri Anda mengalami pendarahan hebat dan kami tidak dapat menolongnya. Luo Jingyuan tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Ia segera menatap Ye Feng. Kakak Ye, cepat dan lihat apakah adik iparmu masih bisa diselamatkan. Tanpa dia berkata apa-apa, Ye Feng sudah berjalan ke meja operasi. Pertama, ia memeriksa tanda-tanda vital Fan Qi, yang hampir tidak ada perubahan. Hal pertama yang harus ia lakukan sekarang adalah bertahan sampai napas terakhirnya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Setelah menjernihkan pikirannya, dia buru-buru mengeluarkan kantong jarum perak. Dia sudah terbiasa membawa jarum perak untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Dia tidak menyangka hal itu akan berguna hari ini. Dia pertama kali menggunakan jarum perak pada Sensu, Qi Haisu, Da Changsu, Guan Yuansu, Xiao Changsu, dan titik akupuntur Fan Qi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan Qi ginjalnya tidak terputus. Langkah selanjutnya adalah menghentikan pendarahan. Penyebab pendarahan hebat Fan Qi adalah karena tidak adanya kontraksi. Hal terpenting sekarang adalah memperkuat kontraksinya. Cara yang paling umum untuk memperkuat kontraksi adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan isian istana. Namun, dengan situasi Fan Qi saat ini, metode ini jelas tidak efektif. Dia hanya bisa mencoba metode dari keterampilan medis kitab suci tas hijau yang disebut tangan awet muda. Dia pertama-tama mengeluarkan sepotong lingzi dari sakunya dan memasukkannya ke mulut Fan Qi untuk memastikan bahwa itu dapat memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya. Kemudian, ia perlahan-lahan menekan perut bawahnya yang menonjol dengan teknik yang merangsang. Ketika Dr. Jiang melihat kejadian ini, ia bingung harus tertawa atau menangis. Saya pikir Anda punya solusi. Dia mengalami pendarahan hebat. Bisakah Anda menghentikan pendarahannya hanya dengan memijatnya? Staf medis lainnya juga mulai tertawa. Ketika saya melihatnya menjadi sukarelawan, saya pikir dia memiliki beberapa keterampilan medis yang ajaib. Apa orang ini kesini untuk cari masalah? Kok bisa ada cara untuk menghentikan pendarahannya? Mungkin dia sendiri yang menciptakannya. Mungkin itu benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Ayolah, kalau kita bisa menghentikan pendarahan dengan pijat, bukankah kita ini sampah? Tepat saat beberapa dari mereka melontarkan komentar-komentar sarkastis, sebuah pemandangan ajaib tiba-tiba muncul. Aliran darah tampak berkurang. Bab 525 kebaikan ini terlalu besar. Melihat kejadian itu, seluruh tenaga medis yang hadir tercengang. Tunggu sebentar, apa aku salah lihat? Kenapa aku merasa aliran darahku sepertinya berkurang? Matamu tidak menipumu. Aku juga merasa aliran darahku berkurang. Ya ampun, pijatannya benar-benar efektif. Kok bisa? Bukankah ini terlalu ajaib? Kita sudah mencoba segalanya, tapi sia-sia. Dia menghentikan pendarahannya hanya dengan menekan 2 kali. Dr. Jiang juga benar-benar tercengang. Ini benar-benar di luar pengetahuannya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya ada orang yang bisa menghentikan pendarahan semudah itu. Ye Feng menyeka keringat di dahinya. Ia berbalik dan memarahi, tunggu apa lagi? Cepat lakukan operasi caesar. Kalau terus begini, anak itu akan benar-benar hilang. Baru pada saat itulah Dr. Jiang dan yang lainnya bereaksi dan bergegas menuju meja operasi. Baru kemudian Ye Feng mundur. Ia duduk di kursi dan terengah-engah. Meskipun tekniknya sangat mudah, sebenarnya sangat membebani kekuatan mental dan fisiknya. Kalau saja dia tidak memiliki kultivasi yang mendalam, dia mungkin sudah kehabisan tenaga fisik. Untungnya, setelah bekerja keras, dia akhirnya menghentikan pendarahannya. Dia tidak perlu melakukan sendiri sisa pengirimannya. Luo Jingyuan meraih lengannya dengan gugup. Kak Ye, apakah kakak iparmu baik-baik saja? Ye Feng mengangguk lelah. Kakak ipar untuk sementara sudah keluar dari bahaya. Luo Jingyuan hendak berlutut. Ye Feng buru-buru mendukungnya. Kakak Luo, apa yang kau lakukan? Luo Jingyuan menatapnya dengan penuh semangat. Kak Ye, kakak iparmu adalah hidupku. Jika kau bisa menyelamatkannya, itu sama saja dengan menyelamatkan hidupku. Aku. Terima kasih, terima kasih. Ye Feng sedikit kesal. Kakak Luo, waktu kita makan tadi kamu bilang gak akan memperlakukanku seperti orang luar. Kenapa sekarang kamu memperlakukanku seperti orang luar? Apakah kita masih perlu berterima kasih satu sama lain? Luo Jingyuan ingin melanjutkan. Pada saat itu,
dia tiba-tiba mendengar perawat di sampingnya berseru, detak jantung anak itu telah berhenti. Memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Luo Jingyuan menatap bayi itu dengan tatapan kosong, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Ini sudah anak keduanya. Ia tidak menyangka masih belum bisa mempertahankannya. Mungkinkah surga ditakdirkan untuk membuatnya tidak memiliki keturunan? Pada saat ini, Fan Qi yang tadinya tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun. Tolong, selamatkan anakku. Luo Jingyuan bergegas menghampiri dan meraih tangannya. Qi, istirahatlah yang cukup. Nak, kita masih punya kesempatan di masa depan. Fan Qi langsung menangis terseduh-seduh. Aku ingin anakku. Tolong, selamatkan dia. Luo Jingyuan menundukkan kepalanya karena malu. Dia dulu berpikir bahwa dirinya maha kuasa. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dipecahkannya. Baru sekarang dia tahu betapa tidak bergunanya dia. Dia tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Dia hanya seperti sampah. Ye Feng tidak memperhatikan situasi di sini. Ia menundukkan kepala untuk memeriksa kondisi bayinya. Kondisi bayi itu berbeda dengan Tuan Tua Luo. Karena anak ini lahir prematur, fungsi tubuhnya tidak sempurna sejak awal. Ditambah lagi dengan pekerjaan berat yang baru saja dilakukannya, tubuhnya bahkan semakin lemah. Dia tidak bisa menggunakan metode pengobatan yang dia gunakan pada Tuan Tua Luo. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu buru-buru mengeluarkan sepotong lingzi dari sakunya. Ia menggigit sepotong kecil dengan giginya, mengunyahnya hingga menjadi bubuk, lalu menyuapkannya ke mulut anak itu. Lalu, dia mulai menekan lembut jantungnya dengan ibu jarinya. Sebenarnya, ia tidak punya kepercayaan diri. Sekarang, ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Apakah dia bisa bangun atau tidak, bergantung pada keberuntungannya. Dr. Jiang dan yang lainnya tidak memiliki harapan. Meskipun Ye Feng telah menciptakan keajaiban sebelumnya, mereka tidak berpikir itu akan berhasil kali ini, karena kedua situasi itu benar-benar berbeda. Meskipun Fan Qi mengalami pendarahan hebat, dia belum meninggal. Anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bisa dibilang dia sudah meninggal. Bisakah orang mati dihidupkan kembali? Kecuali kalau dia adalah dewa emas sempurna. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi anak itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tak seorang pun punya harapan lagi. Bahkan Ye Feng pun siap menyerah. Pada saat ini, jari-jari bayi itu tiba-tiba bergerak, diikuti oleh tangisan lemah. Wah, wah, wah. Meski suaranya lemah, suaranya seperti suara alam. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Dia benar-benar diselamatkan. Dr. Jiang dan yang lainnya saling memandang. Bagaimana mungkin? Anak ini jelas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat ini. Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Ya ampun, bulu kudukku berdiri. Aneh banget, ya. Apakah kita melihat hantu? Bagaimana mungkin? Kamu kan dokter. Jaga ucapanmu. Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Tapi ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Seorang anak yang kehilangan tanda-tanda vitalnya sebenarnya bisa dihidupkan kembali. Ini memang agak sulit dipercaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Luo Jingyuan tidak terlalu memikirkannya. Dia bergegas menghampiri. Hidup, apakah dia benar-benar hidup? Dia telah mengalami beberapa pasang surut emosinya hari ini, dan dia berada di ambang kehancuran. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh anak itu, tetapi dia cepat-cepat mundur. Tangisan anak itu makin keras dan tanda-tanda vitalnya makin kuat. Baru saat itulah Ye Feng merasa lega. Ia berbalik dan menyerahkannya kepada Luo Jingyuan. Selamat, Saudara Luo, Anda memiliki seorang putra. Luo Jingyuan gemetar saat menggendong anak itu. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Aku seorang ayah sekarang. Aku benar-benar seorang ayah sekarang. Sambil berbicara, ia berlutut di hadapan Ye Feng. Saudara Ye, kau telah menyelamatkan ayahku sebelumnya, dan hari ini, kau menyelamatkan istri dan anakku. Kebaikanmu kepadaku bagaikan melahirkan orang tua baru. Mulai sekarang, aku, Luo Jingyuan, akan menjadi antekmu. Aku rela melewati api dan air untukmu, apapun yang terjadi. Kata-katanya begitu tulus sehingga Dr. Jiang dan yang lainnya tercengang. Antek apa? Apa maksudmu dengan menembus api dan air? Kedengarannya terlalu menakutkan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, seluruh kehidupan keluarganya diselamatkan olehnya. Bantuan ini sungguh luar biasa besarnya. Dia bisa melakukan apa saja dan mengatakan apa saja. Bab 526 Kakak Luo sudah berlutut, jangan berlutut. Di luar ruang gawat darurat. Wakil Direktur Dekan Qin menatap Tuan Tua Luo dengan saksama. Tuan Tua Luo,
apakah Anda ingin kembali dan beristirahat sebentar? Tuan Tua Luo memelototinya. Menantu perempuan dan cucuku ada di sana. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Bagaimana aku bisa tenang? Wakil Dekan Qin terbatuk kering. Tuan Tua, Anda harus siap mental. Menantu dan cucu Anda mungkin. Ini bencana. Tuan Tua Luo memelototinya. Kau bisa bicara bahasa manusia. Kurasa kaulah yang ditakdirkan. Tanda seru. Wakil Dekan Qin terdiam. Ia hanya ingin agar lelaki tua itu siap secara mental terlebih dahulu agar ia tidak sanggup menerima kabar buruk itu. Namun mulut orang tua ini terlalu beracun. Dia merasa jika dia terus berbicara padanya, dia mungkin tidak dapat menerimanya lagi. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba didorong terbuka. Dr. Jiang keluar terlebih dahulu. Wakil Dekan Qin perlahan berdiri dan mendesah. Xiao Jiang, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Dr. Jiang tertegun sejenak. Wakil Dekan Qin, Anda salah paham. Wakil Dekan Qin menggelengkan kepala dan mendesah. Lagi pula kita kan cuma orang biasa. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Pak Tua, saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Sebelum ia sempat menghela napas, Dr. Jiang menyela, selamat Pak. Ibu hamil dan bayinya selamat. Anda punya cucu. Mendengar ini, Tuan Tua Luo langsung bersemangat. Benarkah? Apakah ibu dan putranya selamat? Wakil Dekan Qin agak bingung. Xiao Jiang, ini bukan lelucon. Katamu ibu dan anak itu selamat. Dr. Jiang mengangguk. Ya, ibu dan anak selamat. Begitu dia selesai berbicara, ranjang rumah sakit didorong keluar. Meskipun wajah Fan Qi sedikit pucat, ada senyum puas di sudut mulutnya. Anak itu berada dalam pelukan seorang perawat. Ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mata terbelalak. Tuan Tua Luo bergegas maju. Cepat, biarkan kakek melihat cucu tertuaku. Wakil Dekan Qin benar-benar tercengang. Xiao Jiang, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang wanita hamil itu mengalami pendarahan hebat dan tidak bisa dihentikan? Dr. Jiang terbatuk canggung. Awalnya memang begitu, tapi setelah pria ini masuk, dia menggunakan teknik khusus untuk menghentikan pendarahannya. Dia menunjuk ke arah Ye Feng dan menjelaskan seluruh proses secara rinci. Wakil Dekan Qin tercengang. Apakah pemijatan dapat menghentikan pendarahan? Anak yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Mengapa kedengarannya seperti cerita horor? Ini sama sekali tidak ilmiah. Setelah mendengarkan cerita Dr. Jiang, Tuan Tua Luo menyadari betapa mendebarkannya seluruh proses itu. Dia segera berlutut di arah Ye Feng. Ye Feng buru-buru menahannya. Pak Tua, kakak Luo sudah berlutut. Kamu tidak perlu berlutut lagi. Luo Jingyuan menggaruk kepalanya. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu canggung? Tuan Tua Luo meraih lengan Ye Feng dengan penuh semangat. Xiao Feng, kau benar-benar dermawan keluarga Luo kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah putranya. Ah Yuan, selama ini urusan Xiao Feng di masa depan, berapapun biayanya, kau harus membantunya. Sekalipun itu berarti menghancurkan keluarga Luo kita, kami tak akan ragu. Kau dengar aku. Luo Jingyuan segera mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Aku mengerti. Setelah Tuan Tua Luo memberi instruksi, ia berbalik dan menatap cucunya. Mengapa kita tidak membiarkan anak ini mengakui Xiao Feng sebagai ayah baptisnya? Biarkan dia mengingat seumur hidupnya siapa yang memberinya kehidupan ini. Ye Feng tercengang. Tidak perlu, kan? Dia baru berusia 20 tahun ini, dan dia sudah akan menjadi ayah baptis seseorang. Dia masih anak-anak. Apa maksudmu tidak perlu? Kurasa itu perlu. Nyawa putraku telah kau korbankan. Kau akan menjadi ayah baptisnya nanti. Aku akan membiarkan dia memperlakukanmu seperti ayahnya sendiri. Luo Jingyuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan tegas memanggilnya, ayah baptis. Ye Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sungguh bahagia menjadi seorang ayah. Lu Xiaoya berdiri di samping dan menatap Ye Feng, tatapannya dipenuhi kegembiraan. Orang ini sungguh maha kuasa. Dia benar-benar telah menyelamatkan ibu dan anak ini. Jasanya tak terkira. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Hal itu membuatnya merasa sedikit malu, merasa tidak layak untuk Ye Feng. Wakil Dekan Qin sudah pulih dari keterkejutannya. Ia menatap Ye Feng dengan tergesa-gesa. Adik kecil, teknik pijat apa yang kamu gunakan tadi? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya menemukan metode untuk merangsang pertumbuhan tubuh berdasarkan buku-buku kedokteran saya sendiri, jawab Ye Feng singkat.
Kau sudah menemukan jawabannya sendiri. Wajah Wakil Dekan Qin berkedut beberapa kali. Dia bisa menemukan serangkaian teknik yang bisa menghentikan pendarahan hebat sendirian. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai suatu kejeniusan. Adik kecil, aku ingin tahu apakah kau bersedia mengajari kami teknik ini. Dengan begini, kita bisa menyelamatkan banyak orang, dan itu akan menjadi perbuatan yang luar biasa. Ye Feng mengerutkan kening. Maaf, aku tidak punya waktu. Bukannya dia menyembunyikannya, tetapi metode ini terlalu rumit. Tanpa 10 hari dan setengah bulan, mustahil untuk menyelesaikan pengajaran. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu terbuang? Wakil Dekan Qin mengira ada yang disembunyikannya, jadi ia harus mengubah cara bicaranya. Kalau begitu, bisakah Anda datang ke rumah sakit kami untuk menjadi spesialis khusus? Jangan khawatir, saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi dokter seperti biasanya. Saya hanya membutuhkan Anda untuk siaga jika ada situasi tak terduga. Saya akan memberi Anda gaji 100.000 yuan sebulan. Ketika dia mengatakan ini, Dr. Jiang dan yang lainnya sedikit terkejut. 100.000 per bulan. Perawatan ini bahkan lebih baik daripada perawatan yang diberikan oleh dokter. Jumlahnya sudah sebanding dengan gaji seorang direktur asosiasi rumah sakit. Dari sini, orang bisa melihat betapa Wakil Dekan Qin menghargai Ye Feng. Adapun rumah sakit yang Cheng ketiga, sebagai rumah sakit kelas A tersier, menjadi ahli yang direkrut khusus di sini merupakan impian banyak orang. Baik itu gaji maupun status sosial, itu akan naik. Berapa umur pemuda ini? Dia mungkin berusia 20-an, kan? Jika dia bisa menjadi dokter spesialis yang dipekerjakan oleh rumah sakit kelas A, masa depannya tidak akan terbatas. Namun betapa terkejutnya mereka, Ye Feng menggelengkan kepala dan menolaknya tanpa berpikir panjang. Maaf, aku tidak bebas. Bab 527 Rencana Licik Wakil Dekan Qin. Mendengar penolakannya, Wakil Dekan Qin masih enggan menyerah. Apakah menurutmu gajinya terlalu rendah? Masalah gaji bisa dinegosiasikan. Selama kamu punya kemampuan yang memadai, gaji bukan masalah. Luo Jingyuan merasa lucu. Berapa yang bisa kau berikan padaku dalam sebulan? Wakil Dekan Qin ragu sejenak. Dengan wewenang saya hanya bisa memberinya gaji maksimal 200.000 yuan sebulan. Kalau lebih tinggi lagi, nanti harus dibicarakan dengan pimpinan rumah sakit. Luo Jingyuan langsung tertawa. 200.000. Atau sebulan. Tahukah kau berapa kekayaan saudara Ye Ku sekarang? Wakil Dekan Qin bingung. Apa maksudmu? Luo Jingyuan meletakkan tangannya di bahu Ye Feng. Jangan remehkan adikku Ye. Dia sekarang orang terkaya di Zonghai, dengan kekayaan bersih miliaran. Apa menurutmu dia peduli dengan gaji bulananmu yang 200.000 yuan? Wakil Dekan Qin menatap pemuda itu dengan tak percaya, seakan-akan ia tersambar petir. Orang terkaya di Zonghai. Miliaran. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika itu benar, maka gaji bulanannya sebesar 200.000 yuan memang sedikit memalukan. Mungkin jumlahnya bahkan tidak cukup untuk uang sakunya. Dr. Jiang dan yang lainnya juga menatap Ye Feng dengan kaget. Pria muda dengan keterampilan medis yang luar biasa ini sebenarnya adalah orang terkaya di Zonghai. Berapa usianya? Dia sebenarnya memiliki kekayaan bersih sebesar 10 miliar. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Wakil Dekan Qin tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jika dia tidak bisa menggunakan uang untuk menggerakkan pihak lain, lalu bagaimana dia bisa membuatnya menyerahkan teknologinya? Saat dia tengah berpikir keras, dia tiba-tiba melirik ke arah Dr. Jiang, dan matanya berbinar. Xiao Jiang, operasinya sudah selesai. Kenapa kamu masih pakai masker? Dr. Jiang tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Wakil Dekan Qin tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Dia hanya bisa melepas topengnya. Lalu, wajah cantik pun terungkap. Dari segi penampilan saja, dia tidak kalah dengan Lu Xiaoya. Selain itu, dia mengenakan jas putih yang menambah temperamennya yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Ye Feng tertegun. Harus dikatakan bahwa penampilan seseorang perlu dilengkapi dengan profesinya. Jika penampilan Dr. Jiang dibandingkan dengan selebriti wanita lain di industri hiburan, mungkin tidak dapat menonjolkan betapa cantiknya dia. Akan tetapi, di antara staf medis, penampilannya langsung keluar jalur. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada penampilannya sendiri. Lu Xiaoya menyadari tatapan Ye Feng dan langsung menjadi tidak senang. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya. Kalau kau terus melihat, bola matamu bisa copot. Ye Feng segera menarik kembali pandangannya dan terbatuk kering. Ekspresinya terlihat oleh Wakil Dekan Qin yang licik. Sepertinya jebakannya efektif. Memikirkan hal ini, ia langsung memperkenalkan diri. Perkenalkan, ini Dr. Jiang Wanrong, dokter kandungan terbaik di rumah sakit kami.
Karena sudah memperkenalkannya, Jiang Wanrong hanya bisa mengangguk pada Ye Feng. Halo. Karena dia sudah tahu nama pihak lain, demi sopan santun, Ye Feng hanya bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Halo, saya Ye Feng. Tatapan licik melintas di mata wakil dekan Qin. Dr. Jiang, Tuan Ye secara tidak langsung telah membantu Anda hari ini. Saya rasa Anda harus bertukar informasi kontak dengan Tuan Ye. Dokter muda seperti Anda seharusnya lebih banyak berkomunikasi, bukan? Bagaimana mungkin Jiang Wanrong tidak menyadari kelicikan wakil dekan Qin? Apakah dia mencoba menggunakannya sebagai perangkap madu? Meskipun dia merasa jijik, dia adalah pemimpinnya. Dia hanya bisa menatap Ye Feng. Tuan Ye, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Tentu saja nyaman, tentu saja nyaman. Ye Feng tentu saja tidak keberatan dan langsung menambahkannya sebagai teman. Kecemburuan Lu Xiaoya semakin menjadi-jadi. Ia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk pergi. Luo Jingyuan buru-buru mendorongnya. Tunggu apa lagi? Cepat bujuk dia. Ye Feng menggaruk kepalanya. Dia hanya bisa mengejarnya. Lu Xiaoya berjalan ke sudut dan sengaja berhenti sejenak. Baru ketika Ye Feng berhasil menyusulnya, dia terus berjalan maju dengan marah. Ye Feng buru-buru menghentikannya. Mau kemana? Lu Xiaoya memalingkan mukanya. Kembali ke Zonghai. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kita baru saja sampai, kenapa kalian pulang? Lu Xiaoya mendengus. Karena aku tidak ingin bersama orang yang menyebalkan. Ye Feng menahan tawanya. Orang yang menyebalkan. Siapa dia? Lu Xiaoya memelototinya dengan penuh kebencian. Kau tidak tahu siapa dia? Ye Feng menggosok hidungnya. Kau tidak sedang membicarakanku, kan? Apa aku menyebalkan? Lu Xiaoya menggertakkan giginya. Aku tidak membencimu. Aku membencimu. Dasar pria bau yang melupakan persahabatan saat melihat wanita. Ye Feng langsung berteriak tidak adil, bagaimana aku bisa melupakan persahabatanku saat melihat wanita? Bukankah itu hanya menambahkan Dr. Jiang di WeChat? Apa kau cemburu? Lu Xiaoya langsung panik. Siapa yang cemburu? Aku tidak. Aku bahkan tidak dekat denganmu, jadi kenapa aku harus cemburu? Ye Feng merentangkan tangannya. Bukankah itu sudah cukup? Kalau kamu tidak iri, kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Zonghai? Kenapa kau peduli? Siapa kau bagiku? Kenapa kau harus peduli padaku? Teriak Lu Xiaoya dengan marah dan berbalik untuk pergi. Namun, dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang berpakaian indah. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat tinggi. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dahi Lu Xiaoya sakit akibat benturan itu, tetapi dia tetap bergegas membantunya berdiri. Maaf. Kamu baik-baik saja. Wanita itu mendorongnya. Enyahlah. Jangan sentuh aku. Apa kau buta? Apa kau tidak melihat orang saat berjalan? Lu Xiaoya juga sedang marah saat ini. Mendengar omelannya, ia pun ikut sedikit marah. Ini memang salahku. Aku sudah minta maaf padamu. Tidak apa-apa kalau kau mau kompensasi atau permintaan maaf, tapi apa hakmu untuk memarahi orang? Ketika wanita itu mendengar bahwa dia masih berani membantah, dia segera bangkit dari tanah. Memarahimu. Aku masih memukulmu. Saat dia berbicara, sebuah tamparan datang. Bab 528 ada orang-orang yang dikenal di mana-mana di Yangcheng. Lu Xiaoya tidak menyangka kalau pihak lain yang berpakaian indah itu ternyata begitu gagah berani hingga tiba-tiba menyerang. Dia tertegun dan lupa reaksinya. Tamparan ini hendak mendarat di wajahnya. Pada saat ini, Ye Feng yang berdiri di samping tiba-tiba bergerak dan meraih pergelangan tangan wanita itu. Dia memukulmu. Itu salahnya. Dia seharusnya minta maaf dan memberi kompensasi padamu. Bukankah salah kalau kamu memukulnya? Wanita itu langsung melotot padanya. Kau pikir kau siapa? Apa hubungannya ini denganmu? Lepaskan. Sambil berbicara, dia mencoba menariknya kembali beberapa kali, tetapi gagal. Dia langsung berteriak sekeras-kerasnya, siapapun, kemari. Ada yang bertingkah seperti berandalan. Dia menganiaya aku. Rumah sakit sudah penuh sesak. Setelah mendengar teriakannya, semua orang menoleh. Orang pada dasarnya bersimpati terhadap yang lemah. Mereka segera menunjuk ke arah Ye Feng. Bagaimana seorang pria bisa melawan seorang wanita? Ya, tidak peduli konflik apapun yang ada, kamu tidak boleh memukul wanita. Kenapa laki-laki zaman sekarang seperti ini? Bahkan perempuan. Apa kamu masih laki-laki? Pria-pria kejam, pergilah ke neraka. Wanita itu menerima dukungan semua orang, dan langsung mengangkat alisnya ke arah Ye Feng dengan bangga. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa melepaskan tangannya. Kuharap kau bisa tenang.
Kita bisa membahas solusinya. Entah itu permintaan maaf atau kompensasi, kami akan menerimanya. Wanita itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan angkuh, baiklah, kalau begitu mari kita bicara tentang kompensasi. Gaun yang saya kenakan ini dibuat khusus oleh desainer ternama Prancis. Sekarang setelah dia memotorinya, tidak terlalu banyak untuk memberi saya kompensasi 100.000 yuan, kan? Lu Xiaoya sangat marah. Desainer apa? Kenapa harganya 100.000? Ye Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ia mengangguk ke arah wanita itu. Tidak masalah, kami akan memberi kompensasi. Wanita itu menjadi semakin puas dengan dirinya sendiri. Aku baru saja ditabraknya, dan sekarang seluruh tubuhku terasa sakit. Aku menduga aku terluka parah. Kamu harus membayarku 500.000 yuan untuk biaya pengobatanku. Itu tidak terlalu banyak, kan? Lu Xiaoya sangat marah. Kenapa kamu tidak merampok orang lain? Itu hanya tabrakan, dan kamu ingin aku membayar 500.000 yuan. Wanita itu menatapnya dengan puas. Saya Jin Gui. Kalau kamu tidak membayar biaya pengobatan, kita akan menempuh jalur hukum. Melihat bahwa uang tidak dapat menghentikan pihak lain, wanita itu punya cara lain. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Lu Xiaoya. Juga, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Dengan berat hati aku akan membiarkanmu pergi. Kali ini, sebelum Lu Xiaoya bisa mengatakan apapun, ekspresi Ye Feng sudah menjadi gelap. Jangan coba-coba. Kami bisa memberi kompensasi berapapun yang kau mau, tapi mustahil membuatnya berlutut dan meminta maaf. Wanita itu langsung mencibir. Kau pikir kau bisa begitu saja memberiku kompensasi? Yang paling aku butuhkan adalah uang. Aku ingin melampiaskan amarahku sekarang. Coba kutanya lagi, kau mau berlutut atau tidak? Lu Xiaoya mendengus. Jangan coba-coba. Wanita itu menunjuk mereka berdua. Baiklah, kau sudah mengatakannya. Ingat kata-katamu. Aku bahkan tidak akan membiarkan kalian berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Begitu panggilan tersambung, ekspresi liciknya langsung menghilang, dan dia berubah menjadi menjilat. Fulin tua, di mana kamu? Kenapa masih merokok? Aku dibuli. Ya, seseorang memukulku di departemen ginekologi. Mereka ingin aku minta maaf. Setelah menutup telepon, dia mencibir Ye Feng dan yang lainnya. Kematian kalian sudah di sini, tunggu saja. Ketika Lu Xiaoya mendengar panggilannya untuk meminta bantuan, dia menatap Ye Feng dengan gugup. Namun, Ye Feng menepuk bahunya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berjalan cepat. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria berusia 30-an. Pria ini cukup tampan, dan setiap gerakannya dipenuhi pesona dewasa. Di belakangnya ada sekelompok pengawal berjas hitam dan berkacamata hitam. Dia tampak seperti pembunuh. Kerumunan yang menonton pertunjukan itu mundur ke samping. Kemudian mereka menatap Ye Feng dengan penuh rasa bangga. Orang ini benar-benar menendang lempengan besi. Jadi, wanita ini punya pendukung. Dari penampilan orang-orang ini, mereka mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Saya khawatir saudara itu akan mengalami masa sulit. Kurasa dia akan ketakutan setengah mati nanti dan menangis dengan sedihnya. Wanita itu meneteskan beberapa tetes air mata dan segera menghampirinya. Fulin tua, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang, kau mungkin takkan pernah melihatku dan anak kita lagi. Pria itu buru-buru menyentuh perutnya. Apakah anak itu baik-baik saja? Wanita itu buru-buru berpura-pura kesakitan. Sedikit sakit. Semoga tidak apa-apa. Ekspresi kejam terpancar di wajah pria itu. Katakan padaku, bajingan mana yang memukulmu? Wanita itu langsung mengangkat tangannya dan menunjuk Ye Feng. Itu mereka, sepasang jalang. Pria itu langsung menatap Ye Feng dan pria lainnya dengan tatapan seperti binatang. Lalu, tatapannya tiba-tiba membeku. Kakak Ye, kenapa kamu? Sebenarnya, saat pria ini muncul, Ye Feng sudah mengenalinya. Itu adalah Zhao Fulin yang sudah lama tidak dilihatnya. Saudara Zhao, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhao Fulin segera menghampiri dan meraih lengannya. Benarkah itu kamu? Kenapa kamu datang ke Yang Cheng? Kenapa kamu tidak meneleponku sebelumnya? Ye Feng tersenyum dan menjelaskan, aku datang ke Yang Cheng untuk menyelesaikan beberapa urusan, aku berencana untuk mencarimu setelah aku selesai. Melihat keduanya begitu antusias, semua yang hadir tercengang. Mereka awalnya berselisih, jadi mengapa tiba-tiba menjadi ajang pengenalan keluarga dalam skala besar? Lu Xiaoya memandang Ye Feng dengan bingung. Wajah yang familiar lainnya. Bukankah orang ini belum pernah datang ke Yang Cheng sebelumnya?
Mengapa dia bertemu dengan kenalan lama di mana-mana di Yangcheng? Terlebih lagi, dilihat dari aura pria itu, dia tidak lebih lemah dari Luo Jingyuan. Dia mungkin seorang jagoan besar yang kuat. Mengapa orang ini kenal dengan orang-orang penting seperti itu? Wanita yang tadi bersikap jahat dan kasar juga tercengang. Dia berharap Zhao Fulin akan membantunya. Namun, pihak lain benar-benar mengenali saudaranya saat dia tiba. Dia benar-benar melupakannya. Itu benar-benar menegaskan satu kalimat. Saudara laki-laki bagaikan tangan dan kaki, sedangkan perempuan bagaikan pakaian. Bab 529. Apakah Anda yakin dia hamil? Para penonton yang berharap Mars akan bertabrakan dengan bumi juga kecewa. Jelas itu adalah pertarungan pedang dan pedang. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi ajang pengenalan keluarga berskala besar? Kedua orang ini benar-benar mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Zhao Fulin dan Ye Feng bertukar beberapa kata sebelum bertanya, "Saudara Ye, apa yang terjadi?" Ye Feng hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya dan meminta maaf lagi. Tanda seru, tanda seru. Wajah Zhao Fulin menjadi gelap saat ia berbalik menatap wanita itu. "Lepaskan dia. Saudara Ye sudah sangat tulus, mengapa kau masih bertahan?" Wanita itu melihat bahwa dia bukan saja tidak membelanya, tetapi malah mengkritiknya, jadi dia langsung berteriak kesal. "Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Mereka yang menabrakku duluan. Tak masalah kalau kau menabrakku, tapi kalau terjadi sesuatu pada anak kita, bagaimana aku bisa hidup?" Zhao Fulin tiba-tiba sakit kepala. "Oke, jangan menangis, apa kau tidak malu di depan banyak orang? Kau baik-baik saja, kan? Lupakan saja." Wanita itu masih enggan melepaskan mereka. Ia menggertakkan gigi dan memelototi Ye Feng dan yang lainnya. "Kenapa kita harus melepaskannya? Apa mereka memukulku tanpa alasan? Kalau kalian tidak mendapatkan keadilan untukku hari ini, aku akan menggugurkan kandunganmu." "Berani sekali kau." Zhao Fulin terdiam. Ye Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat pemandangan ini. Dalam kesannya, Zhao Fulin selalu menjadi orang yang sinis. Ia tidak menyangka wanita ini akan mampu mengendalikannya. Dia melirik wanita itu sekilas, lalu bertanya dengan tenang, "Saudara Zhao." Dan ini. Dia ingat, terakhir kali dia melihat Zhao Fulin, wanita ini tidak bersamanya. Zhao Fulin mendengar pertanyaannya dan mendesah. Aku membuat kesalahan yang biasa dilakukan semua orang. Aku minum terlalu banyak sekali, lalu. Kau mengerti." Zhao Fulin mengangguk tak berdaya. "Saya tidak berencana punya anak ini, tetapi ayah saya mengetahuinya dan bersikeras untuk memilikinya. Saya tidak punya pilihan." Ye Feng melirik wanita itu dengan tatapan tajam. "Saudara Zhao, apakah Anda yakin dia hamil?" Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, secerca kepanikan tampak di wajah wanita itu. Zhao Fulin mengerutkan kening. "Saudara Ye, apa maksudmu?" Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. "Aku tahu sedikit tentang pengobatan. Waktu aku memegang pergelangan tangannya tadi, aku tidak merasakan denyut nadinya licin. Mungkin aku kurang ahli dalam pengobatan, haha." Zhao Fulin menatap wanita itu dengan curiga, lalu berbalik menatap Ye Feng. "Seharusnya tidak. Kami sudah beberapa kali ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang dia hamil." Wanita itu langsung memelototi Ye Feng. "Kau, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ye Feng awalnya berencana untuk melepaskannya, tetapi setelah mendengar ancamannya, dia berubah pikiran. "Dokter mana yang dicari saudara Zhao?" "Dokter Luqian dari Departemen Ginekologi dan Obstetri." Bibir Ye Feng melengkung. "Lalu kenapa kamu tidak mencoba dokter lain kali ini?" Wanita itu langsung menghentakkan kakinya. Ia menunjuk hidung Ye Feng dan mengumpat, "Kau pikir kau siapa? Mau ganti dokter? Kau pikir kau siapa?" Zhao Fulin menatap wajahnya yang kesal dan merasa semakin curiga. "Saya pikir saran saudara Ye sangat penting. Kalau begitu, mari kita panggil dokter lain untuk memeriksanya." "Fulin tua, apakah kamu tidak percaya padaku?" Zhao Fulin mengulurkan tangan dan menangkup wajahnya. "Tentu saja aku percaya padamu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Kalau kamu benar-benar hamil, apa salahnya berganti dokter untuk memeriksanya?" Setelah mengatakan itu, ia tidak memberinya kesempatan untuk berdebat. Ia langsung menginstruksikan bawahannya, "Pergi dan daftar lagi. Kali ini, ganti dokternya. Tidak perlu mendaftar. Saya kenal dokter yang bisa membantu pemeriksaan," kata Ye Feng sambil mengirim pesan WeChat kepada Jiang Wanrong. Jiang Wanrong bergegas menghampirinya dan menatapnya dengan bingung. "Apa yang kau inginkan dariku?" Ye Feng menunjuk wanita itu. "Tolong bantu periksa wanita ini, lihat apakah dia hamil."
Jiang Wanrong tidak membuang waktu dan melambaikan tangan ke arah wanita itu. Ikuti aku. Wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau pergi, Aku sedang tidak enak badan dan ingin pulang dan istirahat dulu. Kita periksa lagi lain kali. Sambil berbicara dia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun Zhao Fulin menariknya kembali. Kalau dia tidak enak badan, sebaiknya diperiksa. Kalau terjadi apa-apa pada anak kita, nanti kondisinya tidak akan baik. Sambil berbicara, ia melambaikan tangan ke arah para pengawal. Kirim Nona Lu untuk diperiksa. Para pengawal segera mengawal wanita itu ke ruang pemeriksaan seperti seorang tahanan. Zhao Fulin menoleh ke arah Ye Feng. Kakak Ye, ini semua berkat pengingatmu. Kalau tidak, aku pasti masih belum tahu apa-apa. Kalau perempuan jalan ini benar-benar berani berbohong padaku. Sambil berbicara, dia mengepalkan tinjunya erat-erat hingga menimbulkan suara retakan. Ye Feng buru-buru melambaikan tangannya. Saudara Zhao, tenanglah, aku mungkin salah lihat. Zhao Fulin mengangguk. Sejujurnya, meskipun aku tidak punya perasaan apapun terhadap wanita ini, aku sudah tidak muda lagi. Jika dia benar-benar hamil, aku mungkin akan menikahinya. Saat mereka berdua tengah mengobrol, mereka tiba-tiba mendengar suara Luo Jingyuan. Saudara Ye, saya baru saja mencari Anda. Apa yang Anda lakukan di sini? Luo Jingyuan berjalan cepat dan hendak berbicara dengan Ye Feng. Dia tiba-tiba melihat Zhao Fulin dan tertegun. Tuan Zhao, kenapa Anda di sini? Bab 530 bagaimana ini bisa jadi poin? Jelas 100 juta poin, oke. Zhao Fulin berjabat tangan dengan Luo Jingyuan. Halo, Tuan Luo, saya datang ke rumah sakit untuk melakukan sesuatu. Saya bertemu dengan saudara Ye dan mengobrol sebentar. Luo Jingyuan menatap Ye Feng dengan kaget. Saudara Ye, apakah Anda kenal Tuan Zhao? Keluarga Zhao sangat berkuasa di provinsi Guangdong Selatan. Bahkan keluarga Luo mereka harus mundur. Ye Feng benar-benar mengenal Zhao Fulin dari keluarga Zhao. Dan mendengar Zhao Fulin memanggilnya, Saudara Ye, jelaslah bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Zhao Fulin juga menatap Ye Feng dengan bingung. Saudara Ye, apakah Anda kenal Tuan Luo? Meskipun kekuatan keluarga Luo tidak sebanding dengan keluarga Zhao, kemampuan pribadi Luo Jingyuan sangat kuat. Ia adalah tokoh besar yang terkenal di dunia bisnis Yang Cheng. Dia tidak menyangka Ye Feng mengenal orang seperti itu. Dia sangat terkejut. Ye Feng tak kuasa menahan tawa ketika mereka berdua menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Takdir, ini semua takdir. Lu Xiaoya yang berada di samping, melihat kejadian ini dengan linglung. Dari sikap Luo Jingyuan, dapat diketahui bahwa identitas Tuan Zhao luar biasa. Kini, kedua petinggi Yang Cheng benar-benar memanggil Ye Feng dengan sebutan saudara. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, Ye Feng belum memasuki Yang Cheng, tetapi dia sudah dapat mengambil keputusan di Yang Cheng. Itu sungguh tidak terbayangkan. Zhao Fulin terkejut sekaligus penasaran. Bagaimana Tuan Luo bisa mengenal saudara Ye? Ceritanya panjang. Kita harus mulai dari kota Binhai, Luo Jingyuan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Setelah itu, mereka mulai berbicara tentang bagaimana Ye Feng menyelamatkan Tuan Tua Luo, dan terus berbicara tentang bagaimana ia menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya. Zhao Fulin mendengar ini dan menatap Ye Feng dengan kaget. Keterampilan medis saudara Ye begitu luar biasa. Lalu, Ye Feng telah memberitahunya bahwa dia memiliki beberapa keterampilan medis. Dia tidak menganggapnya serius. Baru setelah dia mendengar kata-kata Luo Jingyuan, dia menyadari bahwa dia salah. Bagaimana ini bisa menjadi titik kecil? Jelas itu 100 juta poin, oke. Jika keterampilan medisnya benar-benar sehebat itu, bukankah itu berarti? Apakah wanita jalang itu benar-benar berbohong padanya? Tak lama kemudian, tebakannya terbukti. Jiang Wanrong bergegas menghampiri sambil membawa hasil tes. Hasil tes menunjukkan Nona Lu tidak hamil. Meskipun Zhao Fulin mempunyai firasat, ketika dia mendengar hasilnya dengan telinganya sendiri, dia seperti tersambar petir. Dia tidak menyangka bahwa dirinya, sang putra mahkota yang terhormat dari keluarga Zhao, akan dipermainkan oleh seorang wanita. Itu sungguh ironis. Fulin tua, biar aku jelaskan. Kenapa kamu masih menjelaskan? Zhao Fulin menamparkan wanita itu, menyebabkan dia berputar 3 kali dan jatuh ke tanah. Dari sini terlihat kemarahan dalam hatinya. Wajah wanita itu bengkak, tetapi dia tidak peduli. Dia segera merangkak dan memeluk kaki Zhao Fulin. Fulin tua, aku sudah menyuap dokter rumah sakit untuk menggantikanku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Zhao Fulin mengusirnya. Kau tidak ingin kehilangan aku. Atau kau tidak ingin kehilangan kesempatan menikah dengan keluarga kaya. Fulin tua,
Maafkan aku kali ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar bisa hamil anak kita secepatnya. Zhao Fulin menjambak rambutnya. Kau berbohong padaku begitu keras. Aku ingin mencekikmu sekarang juga, tapi aku tak ingin mengotori tanganku. Pergilah dari hadapanku segera. Aku tak ingin melihatmu lagi. Fulin tua, aku. Zhao Fulin menggertakkan giginya sambil menatapnya. Kalau kau tidak tersesat, kau akan menyesal. Kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang berbohong padaku. Wanita itu menggigil tak kuasa menahan diri. Meski enggan, ia hanya bisa pergi dengan kebencian. Ye Feng menatap punggungnya tanpa simpati. Dia telah berencana untuk melepaskannya. Kalau begitu, masalah ini tidak akan terungkap untuk sementara waktu, dan masih sangat mungkin dia akan menikah dengan keluarga Zhao. Dialah orang yang sedang menguji peruntungannya. Setelah itu dia hanya bisa membiarkan dia melanjutkan perjalanannya. Zhao Fulin berbalik dan tersenyum pahit. Kali ini aku benar-benar malu. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Ye Feng mengangguk. Memang cukup memalukan. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jangan memprovokasi wanita manapun. Luo Jingyuan terkejut. Orang ini benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar berani berbicara kepada Pangeran Zhao seperti itu. Dia menatap wajah Fulin. Jika pihak lain marah, ia harus segera keluar untuk meredakan keadaan. Namun, yang mengejutkannya, Zhao Fulin tidak marah, malah tertawa. Kamu masih berani bilang begitu. Aku lihat kamu punya lebih banyak wanita cantik di sekitarmu daripada aku. Sambil berbicara, dia melirik Lu Xiaoya dan Jiang Wanrong di sampingnya. Jiang Wanrong buru-buru melambaikan tangannya. Jangan salah paham. Aku baru saja bertemu dengannya. Kecemburuan Lu Xiaoya belum sepenuhnya hilang. Ia langsung memalingkan muka. Aku bahkan tidak mengenalnya. Zhao Fulin menatap Ye Feng dengan nada mengejek. Kakak Ye, meskipun semakin cantik semakin baik, kamu harus berhati-hati dengan api di halaman belakang. Ye Feng sangat tertekan. Saat dia berbicara, mengapa dia disebut-sebut lagi? Zhao Fulin hendak menggodanya ketika dia tiba-tiba menerima panggilan telepon. Dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di ujung telepon, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah menutup telepon, dia menatap Ye Feng dengan penuh permintaan maaf. Saudara Ye, saya tadinya ingin mentraktir Anda makan, tapi saya ada urusan mendesak dan harus segera kembali. Besok, saya akan mengatur pertemuan dan memperkenalkan Anda kepada beberapa teman dari Yang Cheng. Ye Feng menepuk bahunya. Saudara Zhao, kalau ada urusan, silakan saja. Aku akan tinggal di Yang Cheng untuk sementara waktu. Akan ada banyak kesempatan untuk berkumpul. Zhao Fulin mengangguk ke arah Luo Jingyuan dan segera pergi. Adegan ini secara kebetulan disaksikan oleh wakil dekan Qin, yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Ia langsung tercengang di tempat. Dia tidak mengenal Luo Jingyuan, tapi dia mengenal Zhao Fulin. Dia tahu bahwa ini adalah pewaris pertama keluarga Zhao, keluarga super di Yang Cheng. Dia jelas merupakan tokoh yang berpengaruh pada Yang Cheng. Orang seperti itu sebenarnya telah meminta maaf kepada Ye Feng sebelumnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Meskipun Luo Jingyuan telah memperkenalkan Ye Feng kepadanya bahwa Ye Feng adalah orang terkaya di Zonghai, dia tidak merasakannya secara langsung. Dia malah mengira kalau dia sedang membual. Baru sekarang dia menyadarinya. Dia sama sekali tidak menyombongkan diri. Dia sungguh hebat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.